Hai guys, berjumpa lagi bersama saya di vlog dan cerita Jangan Bengok. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa subscribe channel Jangan Bengok supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari kita. Oke guys, kali ini kita akan membahas cerita pengalaman pertama menjalin kasih dengan Tante Desi. Dari kecil, saya tinggal bersama nenekku. Dan bersama nenekku bermukim dengan om dan tanteku. Omku yang ketiga menikah dengan seseorang yang bernama Desi, yang kupanggil dengan sebutan Tante Desi. Tante Desi orangnya sangat baik, cantik, paras dan posturnya lumayan untuk dipandang, bikin tambah penasaran kalau lama-lama dipandang. Sedikit gambaran Tante Desi, ia memiliki postur bagaikan pramugari pesawat, sudah tinggi, padat berisi, apalagi ditambah sama parasnya yang menawan. Bikin aku tak sadarkan diri kalau dia itu masih tanteku sendiri. Orangnya juga gampang gaul, khususnya denganku. Oh iya, sebelum melanjutkan kisahku, perkenalkan, namaku adalah Rudy. Aku masih kuliah, semester pertama pada masa-masa itu. Pada awalnya, sebut saja Om Benny. Itu tinggal bersama kami, dan aku yang saat itu masih remaja kira-kira usia 19 tahun. Sering melihat Tante Desi sedang menjalin kasih dengan suaminya. Dan kadang-kadang di depanku Tante Desi tanpa malu berduaan dengan omku. Sangat mesra. Junior yang saat itu sedang remaja-remajanya langsung menjadi kaget dan terbangun karena pemandangan tersebut. Dan setelah itu, aku menuju ke kamarku menghayal kalau aku lagi bersama dengan Tante Desi berduaan. Setelah mereka menikah 2 tahun, kesudahannya mereka pindah dari lokasi nenek kami dan melakukan pembelian rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari lokasi tinggal nenek kami. Kalau Tante Desi berkeinginan pergi, sering dia memanggilku untuk menjaga rumahnya. Fobia ada maling katanya. Suatu hari, aku dipanggil oleh Tante Desi untuk menjaga rumahnya. Ketika aku datang, dia sedang berada di kamar dan memanggilku. Rudy, minta tolong masuk ke kamar sebentar, teriaknya. Ya tante, jawabku. Ternyata di dalam kamar, tante minta tolong untuk memasangkan resleting pada gaun yang sudah dipakainya. Dengan sedikit gemetaran, saya membantu mengaitkan resleting pada gaun Tante Desi. Dia tersenyum. Tante Desi tahu kalau saya gemeteran. Dia bertanya, "Kenapa Rudy gemeteran?" "Enggak tante," jawabku. Tapi tante cepat tanggap dan tante menghampiri lalu memberikan hadiah kecil. Ternyata aku dikasih hadiah yang tidak kukira sama sekali. Seraya berkata, "Rudy, tante pergi dulu sebentar ya. Ini tante kasih penghantar dulu. Nanti, bila tante pulang, tante bakal berikan yang lebih dari ini." "Iya tante," jawabku sangat penasaran. Aku menjadi terasa pusing. Baru pertama kali aku dikasih hadiah dari seorang wanita. Lagi pula, wanita tersebut adalah Tante Desi. Lalu aku ke kamar mandi. Selang beberapa menit kemudian, karena aku tambah penasaran dengan Tante Desi, aku pergi ke kamar mandi sambil membayangkan Tante Desi. Kira-kira waktu itu jam 3 sore. Tante kembali dan aku menyambutnya dengan penuh harap. Tante Desi langsung masuk kamar, sementara aku menantikan di ruang tamu. Kira-kira 10 menit kemudian, memanggil pembantunya untuk diajak ke supermarket untuk melakukan pembelian sesuatu.
Jadi tinggallah di lokasi tinggal aku dan Tante Desi saja. Setelah pembantunya pergi, Tante Desi menutup pintu lalu menguncinya dan tanpa malu ia menghampiri. Lalu menggandengku guna masuk ke kamarnya. Lalu Tante Desi berkata, "Rudi, seperti yang aku janjikan tadi, aku bakal memberi hadiah lebih dari hadiah pengantar tadi." Aku diam saja gemetar dan penasaran sekali. Tanpa banyak bicara, tiba-tiba Tante Desi memberiku hadiah yang lebih seru lagi, yaitu berkolaborasi dengannya. Begitu harum Tante Desi, sebab dia menggunakan parfum Avon yang membuat suasana tambah romantis. Aku menjadi salah tingkah dibuatnya. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Tapi ini kenyataan yang kualami. "Wah, Junior sekarang sudah besar ya Rudi," sahut Tante Desi. Lalu Tante Desi berbicara lagi. "Apakah Rudi pernah diberi hadiah sama wanita atau pacarnya seperti yang Tante berikan kepada Rudi?" Aku membalas sambil tersenyum malu. Jangankan diberi hadiah, dekat sama wanita saja baru kali ini, yaitu baru dengan Tante Desi. Tante Desi tersenyum dan berkata, "Hari ini Tante bakal mengingat sejarah cinta kita berdua ini, Rudi." "Tante, aku sayang Tante." Lalu Tante berkata, "Ya Rudi sayang, Tante pun juga sayang dengan Rudi." Lalu aku berbicara kepada Tante Desi, "Tante, bila tahu begini rasanya, mengapa enggak dari dulu-dulu Tante ajak Rudi dengan Tante?" Tante cuma tersenyum manis dan setelah selesai, kami berjanji guna mencoba hal baru lagi di lain waktu. Setelah peristiwa itu, masing-masing malam aku tidak jarang bermimpi atau membayangkan lagi bersama Tante Desi. Sampai-sampai rasanya aku ingin selamanya bersama Tante Desi. Namun, bagaimana dengan Om Boni? Semoga baiklah masih menemaniku. Tiba-tiba saja Om Boni dialihkan tugas kerjanya ke Bandung. Dan untuk penempatan Tante Desi tidak bisa ikut, sebab Om Boni tidurnya masih bersama temannya, belum mendapatkan mes sendiri. Sambil mencari kontrakan, Tante Desi bermukim di Jakarta. Tetapi tiap hari Sabtu malam Om Boni kembali ke Jakarta. Atas permintaan Tante Desi, tiap malam aku tidur di rumahnya. Aku harus ada di lokasi tinggal Tante Desi jam 8 malam. Untuk istirahat malam, aku menyiapkan suatu kamar kosong, tapi guna kamuflase saja. Karena setelah pembantunya istirahat, aku pindah ke kamar Tante Desi. Pasti Tante Desi siap menyambutku dengan bahagia. Setelah kami saling mengenal, sesudahnya barulah kami saling. Karena setelah pembantunya istirahat, aku pindah ke kamar Tante Desi. Pasti Tante Desi siap menyambutku dengan bahagia. Setelah kami saling mengenal, kesudahannya barulah kami saling akrab dan tidak canggung lagi bila mengobrol. Selama 1 bulan, kami seperti suami istri yang sedang berbulan madu. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, soalnya Om Boni pulang. Pengalaman ini tidak akan mungkin terlupakan. Walaupun kini saya telah beristri dan memiliki 2 orang anak. Kadang-kadang Tante Desi masih menyuruhku ke rumahnya atau ketemu di hotel. Tapi semenjak aku beristri, perhatianku padanya agak berkurang. Lagian usia Tante Desi sudah meningkat tua dan sudah tak semenarik dulu lagi. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton video kali ini. Minta tolong dukungannya, jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe channel Jangan Bengok dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita dan video terbaru dari channel kami. Bye bye.